Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Tika Angriani dengan NIM 2010722013. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, dalam video ini saya akan coba untuk mempresentasikan hasil dari analisis struktur dan fungsi sosial Aguang dan ungkapan kepercayaan masyarakat Kanagarian Kototuo, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam. Indonesia memiliki keragaman kebudayaan. Tiap-tiap suku bangsa memiliki kebudayaan berbeda yang berperan sebagai alat pengontrol kehidupan sekaligus merupakan ciri khas suatu kolektif. Nah, di Minangkabau, sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, juga terkenal dengan tradisi lisan berupa ungkapan kepercayaan. Kehidupan sosial masyarakat sering ditata dengan memanfaatkan ungkapan kepercayaan, misalnya untuk menyampaikan maksud, perintah, pesan, larangan, pertanyaan, bahkan untuk mendidik anak digunakan ungkapan kepercayaan. Nah, salah satu daerah di Minangkabau yang memiliki ungkapan kepercayaan adalah masyarakat Kanagarian Kototuo, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam. Di Kototuo terdapat sebuah alat musik peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Aguang. Nah, secara umum lebih dikenal sebagai gong. Nah, untuk lebih mengenal apa itu Aguang, saya akan coba untuk mendeskripsikan secara singkat Aguang tersebut. Aguang secara umum lebih dikenal sebagai salah satu aliran musik Nusantara yang berkembang di kebudayaan Minangkabau. Namun di Kototuo, Aguang lebih dari sekedar alat musik. Aguang memiliki nilai sakral. Aguang yang berada di Jorong Carua, lebih tepatnya di Jawi-Jawi ini, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Dahulunya, Aguang digunakan sebagai media informasi. Dipercaya Aguang ini dijaga oleh seekor ular besar dan dilengkapi dengan mantra-mantra Hindu-Buddha, sehingga setiap ada informasi penting, maka ular itu akan membunyikan Aguang. Nah, pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dihancurkan oleh Kerajaan Chola yang berasal dari India Selatan, sehingga banyak keturunan dari Bala Putra Dewa yang terbunuh dan Kerajaan Sriwijaya hilang untuk selama-lamanya. Keturunan dari Bala Putra Dewa terpecah 4 tempat pelarian, salah satunya Sri Paduka atau Adipati Panglima Raja bersama rombongan yang bersembunyi di daerah Sungai Tanang, Kecamatan Banu Mampu, Kabupaten Agam. Adipati Panglima Raja berguru kepada Syekh Madinah yang membuat ia memeluk agama Islam dan juga disertai dengan para pengikutnya. Selanjutnya, orang yang mengislamkan mereka adalah ulama yang berasal dari tanah Arab, yaitu Syekh Abdullah Arif, atau orang Sungai Tanang mengenalnya Syekh Bagodai. Kemudian terjadilah perkawinan antara Putri Bandaru Putiah atau keturunan Kerajaan Sriwijaya tadi dengan ulama tersebut. Maka pindahlah mereka ke Kototuo hingga mempunyai keturunan yang bernama Syekh Aluma. Merekalah yang kemudian mengambil alih Aguang. Lalu bisa dikatakan semenjak hari itu, Aguang tersebut diislamkan karena yang memiliki Aguang itu adalah orang Islam. Dan semenjak hari itu juga, mantra-mantra Aguang itu dihilangkan. Saat ini, Aguang berbunyi atas izin Allah yang sifatnya hanya mengikuti kebenaran. Setiap beberapa hari sebelum terjadi bencana atau bala seperti gempa bumi, longsor, kebakaran, dan lain-lain, Aguang akan berbunyi. Namun, tidak semua orang yang bisa mendengar pertanda itu. Aguang babunyi tua, apololah yang kata jadiku. Begitulah kalimat yang sering dilontarkan masyarakat ketika mendengar Aguang berbunyi. Karena legenda yang beredar di masyarakat tidak bisa dihapuskan, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa bunyi Aguang itu, yang membunyikan Aguang itu adalah ular yang menjaganya. Nah, itulah deskripsi singkat dari Aguang itu. Selanjutnya, pengkategorian Aguang. Berdasarkan pendapat Jan Harold Brovan yang mengkategorikan folklore atas 3 macam, yaitu folklore lisan yang bentuknya memang murni lisan, yang kedua folklore sebagian lisan yang bentuknya merupakan campuran unsur bukan lisan, dan yang ketiga folklore bukan lisan yang bentuknya memang bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Bisa diketahui bahwa Aguang termasuk ke dalam folklore bukan lisan dan tergolong pada kelompok
non-material. Wujud agung itu sendiri yang berupa alat musik sangat jelas menunjukkan bahwa agung termasuk kepada folklore bukan lisan. Namun sesuai dengan kegunaannya, yaitu sebagai tanda bahaya, maka agung digolongkan pada kelompok non-material. Struktur agung dan ungkapan kepercayaannya. Menurut Dundes, struktur dari takhayul terbagi menjadi dua. Yang pertama terdiri atas dua bagian, yaitu sebab dan akibat. Yang kedua terdiri atas tiga bagian, yaitu tanda, kemudian perubahan dari suatu keadaan-keadaan yang lain, dan yang ketiga akibat. Pada ungkapan kepercayaan masyarakat Aguang di Kanagarian Kototuo, terhadap Aguang di Kanagarian Kototuo, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, itu terdapat struktur dua bagian yang terdiri atas tanda yang membentuk akibat. Ungkapan kepercayaan Aguang itu sendiri yang berstruktur dua bagian adalah lah berbunyi pulo Aguang tua Apolo nan kata jadiko, atau Aguang sudah berbunyi pertanda apakah ini atau bencana. Ungkapan ini terdiri atas dua bagian. Lah berbunyi pulo Aguang merupakan suatu tanda. Apolo nan kata jadiko dalam kurung bencana merupakan akibat dari pertanda yang diberikan Aguang. Nah, ungkapan kepercayaan lain yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kanagarian Kototuo mengenai Aguang adalah jan di toko pulo Aguang tu kalua atau berang pulo ulanan menjagonya beko. Jangan dipukul Aguang itu, nanti ular yang menjaga itu marah. Ungkapan ini juga terdiri atas dua bagian. Jan di toko pulo Aguang itu merupakan suatu sebab, dan kalua atau berang pulo ula yang menjagonya beko merupakan akibatnya. Lalu, fungsi sosial Aguang dan ungkapan kepercayaannya. Fungsi yang ada pada cerita rakyat memiliki fungsi yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh William R. Bascom dalam teori fungsi mengenai cerita rakyat. Yang pertama itu sebagai sistem proyeksi. Folklore sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif. Terkait dengan fungsi folklore tersebut, Aguang ini memiliki fungsi proyeksi karena sesuai dengan fungsi Aguang itu sendiri, yaitu berbunyi jika akan terjadi bencana. Jadi setiap kali Aguang itu berbunyi, maka angan-angan masyarakat Kototuo akan langsung mengarah ke suatu bencana. Bencana apa yang akan menimpa kampung tersebut. Bencana merupakan suatu takdir dari Tuhan yang tidak ada seorang pun yang bisa menebaknya. Namun masyarakat Kototuo percaya jika Aguang berbunyi, maka itu merupakan suatu pertanda bencana. Dan data lain yang menunjukkan Aguang berfungsi sebagai sistem proyeksi yaitu jan di toko pulo Aguang itu kalua atau berang pulo ula dan menjagonya beko. Ungkapan ini berfungsi sebagai sistem proyeksi khayalan yang berasal dari halusinasi seseorang karena kita tidak bisa melihat apakah di dalam Aguang itu benar-benar ada ular yang menjaganya. Jika dipikir dengan logika, maka tidak mungkin ular bisa masuk ke dalam sebuah gong. Namun masyarakat mempercayai akan adanya ular penjaga Aguang tersebut. Yang kedua, sebagai alat pengesahan peranata-peranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Sebagai alat pengesahan kebudayaan, Aguang di sini membenarkan sekaligus mengesahkan peranata dan kebudayaan yang berlaku di Kanagarian Kototuo Ampekoto. Peranata sosial yang berlaku di Kanagarian Kototuo hampir sama dengan peranata sosial yang berlaku di daerah lain, di mana orang sangat menghargai peninggalan sejarah yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Oleh karena itu, Aguang diletakkan atau disimpan di tempat yang tinggi, yaitu di atas langit-langit rumah, di mana Aguang itu disimpan, sekaligus hal itu berguna agar Aguang tidak seenaknya dilangkah-langkah sembarang orang. Ketiga, sebagai alat pendidikan. Aguang yang berwujud sebagai salah satu alat musik yang bisa berbunyi ketika akan terjadi bencana itu tentu mengandung sejarah dan cerita rakyat di balik itu. Melalui sejarah dan cerita rakyat ini, kita bisa mengembangkan pikiran kita untuk mengambil nilai positif yang dimaksud di dalam cerita, sekaligus membuang jauh-jauh nilai negatif dari pikirannya. Fungsi ini disimbolkan sebagai alat pengajaran agar dalam kehidupan kita dapat menerapkan konsep nilai luhur yang terdapat dalam cerita tersebut. Mengetahui sejarah keberadaan Aguang ini secara tidak langsung, kita juga akan mengetahui sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola. Ungkapan larangan atau kepercayaan masyarakat Kanagarian Kototuo yang berfungsi mendidik ialah jan sampai talongkahi Aguang tu. Ungkapan ini berfungsi untuk mendidik masyarakat
agar lebih menghargai suatu benda, apalagi Agung merupakan peninggalan sejarah yang sudah beribu-ribu tahun usianya. Setelah Agung ini, selain ini juga dijadikan sebagai alat pendidikan di bidang religi, karena Agung itu sendiri berbunyi atas izin Allah, sehingga bisa menambah kepercayaan dan keimanan kita juga terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terkait dengan Agung di Kanagarian Kototuwo, Kecamatan Ampe Koto, Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa Agung serta ungkapan kepercayaan rakyat di balik itu memiliki struktur dua bagian, yaitu sebab atau tanda dan akibat. Serta Agung ini tergolong pada folklor bukan lisan dengan kelompok non-material. Agung dan ungkapan kepercayaannya berfungsi sebagai suatu sistem proyeksi khayalan, sebagai media pendidik, dan sebagai alat pengesahan peranata-peranata dan lembaga kebudayaan. Oke, baiklah, sekian dari hasil analisis folklor Agung di Kanagarian Kototuwo. Saya Tika Anggriani, minta maaf jika terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.